Setelah menerima berita itu, Huo Zhao segera memimpin orang-orang dari 8 istana dan bergegas menuju kota utama kota Feiyul. Utusan patroli telah pergi, dan dia ingin kembali untuk membangun kembali tubuhnya. Ketika Huo Zhao dari istana ke-8 memimpin pasukannya ke tempat kejadian, apa yang dia lihat adalah pemandangan pasukan istana naga iblis yang mendekat. Dia sangat marah dan berteriak keras, "Selama kuilku ada di sini, kami tidak akan pernah membiarkan kuil naga iblis menginjakan kaki di kota Feiyul." Ketika Dewa Naga Pemakan Jiwa melihat Huo Zhao tiba-tiba muncul, alisnya tak bisa menahan kerutan. "Apakah kamu dari kuil?" tanya sang Dewa Naga Pemakan Jiwa. "Ya, akulah penguasa istana ke-8 kuil." Huo Zhao mengangguk, "Kota Feiyul ini telah diduduki oleh istana ke-8ku. Jika Anda, Istana Naga Iblis, ingin menduduki wilayah itu, Anda harus memilih tempat lain. Menurutku, Rhino City adalah pilihan yang tepat. Sekarang, Rhino City sudah kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Kalian hanya perlu bergerak sedikit untuk menduduki Rhino City." Huo Zhao sebenarnya ingin Istana Naga Iblis menduduki kota Badak. Jika penguasa naga pemakan jiwa tidak bertemu Chen Ping dan mengetahui identitas Chen Ping, dia pasti benar-benar berniat menduduki kota Harimau Terbang dan kota Badak. Surga ini adalah tempat ketiga ras kita bersaing untuk mendapatkan supremasi. Kalian para dewa selalu mengatakan bahwa kalian adalah ras keempat. Mengapa kalian ingin bersaing dengan kami untuk memperebutkan wilayah? Apakah kuilmu benar-benar menyukai kota para bismen? Dewa Naga Pemakan Jiwa berencana untuk menyanjung Huo Zhao, membuat Huo Zhao malu. "Berhenti bicara omong kosong, keluar saja atau bertarung." Huo Zhao mendengus dingin. Kesombongan unik para dewa tidak akan membiarkan dia, penguasa istana ke-8, bersujud kepada para iblis. "Sial, ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa?" Sang penguasa naga pemakan jiwa meraung. Perang akan segera pecah. Para biksu dari 8 istana mulai membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Cahaya dari jimat, pedang terbang, dan senjata ajaib menerangi separuh langit. Naga tulang dari istana naga iblis mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lautan kabut. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran brutal di langit di atas Flying Tiger City. Istana Naga Iblis sedang berperang dengan orang-orang dari kuil Dewal. Sang dewa gila memandang ke arah kota utama kota Feiyul dan berkata dengan ekspresi sedang menyaksikan kesenangan. "Ini seperti anjing menggigit anjing lain, mulut keduanya penuh bulu." Humazi tertawa tetapi si lalat Godfly merasa khawatir, dengan kepanikan di matanya. "Ada apa?" Chen Ping menatap si Godfly dan bertanya. "Saudaraku, aku khawatir Istana Naga Iblis tidak sebanding dengan kuil suci. Jika Istana Naga Iblis dikalahkan dan kota Harimau Terbang masih diduduki oleh kuil suci, maka kota Badakku akan berada dalam bahaya. Saya yakin Istana ke-8 tidak akan butuh waktu lama untuk pulih dan pasti akan membalas dendam pada kota Harimau Terbang. Saat itu, saya tidak akan berdaya untuk melawan," kata si lalat dengan khawatir. Meskipun kekuatan kota Feiyul rusak parah, kota Badak tidak jauh lebih baik. Setelah beberapa waktu, Huo Zhao pasti akan membawa orang untuk membalas dendam. Saat itu, Rhino City akan dalam bahaya. "Kau benar, kita tidak boleh membiarkan orang-orang kuil menang." Chen Ping mengangguk. "Kita sudah kehabisan tenaga sekarang. Bagaimana kita masih bisa membantu Istana Naga Iblis?" Wanita berpakaian putih itu berkata mereka bertarung dengan orang-orang dari kota Harimau Terbang dan 8 istana, dan setelah pertarungan, tanpa istirahat, mereka bertarung dengan Istana Naga Iblis lagi. Sekarang semua orang telah mencapai batasnya. Saya punya ide. Mata Chen Ping tiba-tiba berbinar. "Godfly, pergi dan bawa Tuan Huo ke sini." Apakah Huo Zhao bisa mundur tergantung pada seberapa besar arti putra ini baginya. Ketika si lalat Godfly mendengar ini, dia segera membawa guru Huo. Begitu saja, Chen Ping dan anak buahnya membawa Master Huo langsung ke kota utama kota Feiyul. Pada saat ini, pertempuran antara 8 istana dan Dewa Naga Pemakan Jiwa sangatlah sengit. Akan tetapi, Dewa Naga Pemakan Jiwa menjadi semakin takut, karena dia tahu bahwa Dewa Istana ke-8 Huo Zhao hanyalah seorang tokoh kecil di kuil. Seluruh 8 istana tidak ada apa-apanya di kuil dan kuil ini bukanlah kekuatan terbesar di seluruh klan Dewal. Kalau begitu, kalau mereka benar-benar membuat marah penduduk kuil hanya karena satu kota, maka kuil Naga Iblis mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, sang penguasa naga pemakan jiwa benar-benar mulai berpikir untuk mundur. "Berhenti," teriak Chen Ping.
Suara Chen Ping terngiang di telinga Huo Zhao, kepala istana Huo, kita bertemu lagi. Ketika Huo Zhao menoleh dan melihat Chen Ping, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan mata merah, Chen Ping. Ternyata kaulah yang menangkap anakku. Lepaskan dia segera, aku akan melepaskanmu jika kau berkata begitu. Kau pikir kau siapa? Jangan lupa bahwa kau telah dikalahkan oleh Kul meskipun Chen Ping terluka parah saat itu, dia tidak bisa kehilangan kepura-puraannya. Aku hanyalah seberkas jiwa, tetapi kau menggunakan jiwa orang lain untuk menguasaiku. Jadi aku tidak akan kalah darimu. Huo Zhao mendengus dingini. Guru Huo tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya benar-benar mengenal Chen Ping. Terlebih lagi, Chen Ping lah yang menyebabkan ayahnya terluka. Apapun yang terjadi, putramu ada di tanganku. Aku ingin kau segera mundur dan meninggalkan kota Feihou. Chen Ping mengancam Huo Zhao. Kamu berani menyentuh anakku? Huo Zhao menatap Chen Ping dengan mata dingin. Mengapa saya tidak berani? Chen Ping mencibir, dan ujung pedangnya dengan ringan menebas, menyebabkan aliran darah merembes keluar dari leher Guru Huo. Yang kami inginkan hanyalah kota Feihou, tetapi Anda menginginkan nyawa putra Anda. Ayah, selamatkan aku, ayah, selamatkan aku. Tuan Huo merasakan sedikit dingin di lehernya dan buru-buru berteriak pada Huo Zhao. Medan perang mengalami kebuntuan yang aneh. Wajah Huo Zhao berubah pucat dan tinjunya terkepal begitu keras hingga menimbulkan suara gemerincing. Xie Zong yang berdiri di samping, berkeringat deras. Dia paling takut kalau Huo Zhao tidak peduli dan akhirnya mundur. Kota Feihou ini miliknya. Apa yang akan dia lakukan jika Huo Zhao tidak peduli? Dia tahu bahwa jika kota Feihou hilang, nilainya sendiri pun akan hilang. Kalau begitu aku akan mati dengan menyedihkan. Tubuh Xie Zong gemetar, dan dia berdoa dalam hatinya agar Huo Zhao tidak pernah mundur. Namun pada akhirnya, Huo Zhao menggertakkan giginya dan berkata, Chen Ping, jika aku mundur, apakah kamu akan membiarkan anakku pergi? Tentu saja, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan ikatannya. Aku berani bersumpah demi surga. Chen Ping mengangkat tangarinya dan berkata, jika aku tidak melepaskan putramu, aku bersedia mengalami malapetaka surgawi dan tidak akan pernah terlahir kembali. Huo Zhao mendengarkan kata-kata Chen Ping, dan akhirnya dia melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Semua orang di istana ke-8, mundur. Kepala istana Huo, tolong jangan pergi. Apa yang harus saya lakukan? Melihat ini, Xie Chong ingin meminta Huo Zhao untuk tinggal. Tetapi Huo Zhao bahkan tidak memandangnya dan langsung pergi. Xie Zong hanyalah bidak catur. Sekarang dia tidak berguna lagi, Huo Zhao tidak akan pernah memandangnya lagi. Mereka adalah para dewa. Mereka bahkan memandang rendah manusia bangsawan, apalagi para bismen. Saat pasukan 8 istana mundur, Xie Zong segera berlutut di tanah bersama prajurit kota Feihou yang tersisa. Menyerah, kami menyerah. Xie Zong ingin menyerah dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, orang-orang dari istana naga iblis tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka membunuh semua orang dari kota harimau terbang, bahkan Xie Zong. Dewa naga pemakan jiwa menatap Chen Ping dalam-dalam, dan berkata dengan makna yang dalam di dalam api jiwanya, rekan Taois Chen, istana naga iblis akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan ini, dia memimpin pasukan ke kota utama. Chen Ping menyimpan pedangnya dan melepaskan Guru Huo yang tampak sepucat kematian. Terima kasih atas bantuanmu, Nona muda. Aku tidak tahu namamu, tapi aku akan memberitahumu nanti. Chen Ping berkata kepada wanita berpakaian putih. Namaku Mo Qingyun. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum tipis. Nona, sebaiknya kita kembali saja, kalau tidak kepala keluarga akan khawatir. Kata lelaki tua berjubah ungu itu. Mo Qingyun mengangguk, lalu menatap Chen Ping dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan orang-orang di benua Changsuan. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Setelah Mo Qingyun selesai berbicara, dia mengikuti pria tua berjubah ungu itu dan berencana untuk pergi. Tetapi ketika lelaki tua berjubah ungu itu perlahan membuka lubang hitam di kehampaan, wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Nona, lelaki tua berjubah ungu itu terkejut. Penatua Lei, saya khawatir saya tidak akan dapat pulih untuk sementara waktu karena kondisi fisik saya saat ini. Mo Qingyun berkata dengan ekspresi kesakitan. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata,
kamu menggunakan cahaya suci pemecah iblis untuk menghancurkan tombak keluargamu, dan sekarang kamu terluka dan tidak dapat kembali. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini kepada kepala keluarga? Penatua Lei, tolong kembali dan tenangkan ayahku dulu. Aku akan kembali setelah aku pulih dari luka-lukaku selama beberapa hari. Kata Mo Qingyun, Nona Mo, cedera Anda disebabkan oleh kami. Kami akan mengurus penyembuhan Anda dan menyediakan sumber daya yang diperlukan hingga Anda pulih. Saya juga akan menjaga keselamatan Anda. Chen Ping tidak dapat menahan perasaan bersalah ketika dia melihat Mo Qingyun. Penatua Lei, karena rekan Daois Chen telah berkata demikian, Anda dapat kembali tanpa perlu khawatir. Mo Qingyun berkata pada lelaki tua berjubah ungu. Orang tua berjubah ungu itu ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah, Nona, Anda harus berhati-hati. Setelah berkata demikian, lelaki tua berjubah ungu itu melambaikan tangannya pelan, lalu kilatan petir menyambar kehampaan. Kehampaan itu bergetar, tubuh lelaki tua berjubah ungu itu ditelan kegelapan dan lenyap dalam sekejap. Ayo kembali juga. Chen Ping memimpin semua orang kembali ke Rhino City, sambil menyeret tubuhnya yang lelah. Adapun Guru Huo, Chen Ping tidak membiarkannya pergi. Dia ingin menggunakan Guru Huo untuk mengancam Huo Zhao terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kita melepaskan Guru Huo sekarang, Huo Zhao akan menyerang kita besok. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Setelah kembali ke Rhino City, hal pertama yang dilakukan Chen Ping adalah merapikan tubuh Xiu Ruil. Adapun Nuo Qing, dia telah menghancurkan dirinya sendiri dan berubah menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Meskipun dia belum lama mengenal Xiu Rui, Chen Ping selalu menganggapnya sebagai saudara di hatinya. Hu Mazi juga tampak sedih. Setelah periode kontak ini, Hu Mazi juga menerima Xiu Rui. Saudaraku, selamat menempuh perjalanan. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan membunuh semua orang di Istana ke-8. Chen Ping menatap tubuh Xiu Rui dan berkata dengan mata dingin. Baiklah, ini tidak bisa dihindari, jangan salahkan dirimu sendiri. Hu Mazi menepuk bahu Chen Ping. Sesaat kemudian, kedua pria itu menguburkan jasad Xiu Rui. Bagi Nuo Qing, Xiu Rui beruntung karena dia masih memiliki jenazah yang harus dikuburkan. Bahkan ada kesempatan untuk bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Namun setelah penghancuran diri, semuanya akan menjadi abu, dan tidak ada kemungkinan untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Jadi sebagian orang tidak akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri bahkan jika mereka meninggal. Pergi dan periksa ayah mertuamu. Kurasa dia juga sedang tidak enak badan. Kata Humazil. Chen Ping mengangguk dan pergi melihat Bai Yi. Bai Yi jelas jauh lebih lemah setelah pertempuran ini. Kematian Nuo Qing merupakan pukulan besar baginya. Melihat Chen Ping datang, Bai Yi memaksakan senyum dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, aku baik-baik saja. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku sendiri selama beberapa hari dan beristirahatlah dengan baik. Chen Ping mengangguk, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, tangisan Bai Yi terdengar dari kamar. Meskipun Nuo Qing adalah bawahan, dia setia dan meledakkan dirinya untuk menyelamatkan Bai Yi. Bai Yi merasa sedih. Chen Ping pergi dan kemudian menemukan Mo Qingyun. Mo Qingyun dalam kondisi yang sangat buruk, wajahnya sedikit pucat, tetapi ketika dia melihat Chen Ping, dia masih memaksakan senyum. Nona Mo, saya akan membawa Anda ke suatu tempat yang akan membantu Anda pulih dari cedera Anda. Chen Ping berkata pada Mo Qingyun. Kemana harus pergi? Mo Qingyun bingung. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana, ucap Chen Ping, lalu dia melangkah maju dan menarik Mo Qingyun, lalu langsung masuk ke menara penekan iblis. Saat Mo Qingyun tiba di menara penekan setan, dia langsung tercengang. Karena ada batu abadi yang tak terhitung jumlahnya di menara penekan setan ini, energi spiritual di dalam menara 1000 kali lebih padat daripada di luar.